Ya, rekan-rekan sekalian, bertemu lagi dengan saya Husin Wijaya. Saya punya pengalaman sampai 2000 kelas ya di dalam mengelola training selama karir saya 17 tahun di dunia training. Jadi saya memang akhirnya memikirkan untuk mulai membahas mengenai training. Ini satu dunia yang tentunya unik bagi rekan-rekan yang tidak mengetahui atau tidak pernah terjun ke dunia training, tetapi paling tidak Anda pernah merasakan bagaimana ikut training, bukan begitu ya. Jadi pelatihan ini adalah salah satu metode belajar yang disediakan oleh organisasi untuk kemudian meningkatkan kemampuan rekan-rekan di dalam bekerja. Jadi rekan-rekan sekalian, saya ingin membahas mengenai definisi dari training ini dan bagaimana kemudian kita bisa membuat satu pelatihan yang baik ya tentunya. Tetapi saya sebelum itu saya ingin membahas dulu mengenai definisi daripada training ya. Ini mungkin bagi sebagian rekan lihatnya kok membosankan ya, definisi lagi. Tetapi bagi saya definisi ini menjadi sangat penting karena apa? Karena dari sana kemudian kita bisa beranjak untuk membuat sebuah pelatihan yang baik sekali. Jadi training itu apa sih? Training itu adalah development of skills, competencies, and knowledge for immediate use. Nah, itu training. Jadi training itu adalah satu proses pengembangan keahlian, pengembangan kompetensi, pengembangan ilmu pengetahuan yang saya maksud untuk kerja tentunya, yang diajarkan di kelas itu untuk immediate use. Jadi ini bukan belajar gayanya seperti education. Nah, ini beda sekali. Education itu adalah development of skills, knowledge, and competencies for a long-term use. Ya, gitu. Itu education. Jadi education itu sama seperti training, dia develop skills, knowledge, dan kemudian juga kompetensis, tetapi beda cara, gitu ya. Kalau training itu immediate use, langsung bisa dipakai. Kalau education itu long term, ya sesuatu yang sifatnya mendasar, fundamental. Makanya kalau rekan-rekan ngambil sarjana, gitu ya, itu pelajarannya sangat fundamental, bukan? Ya, jadi fundamental marketing management, fundamental tentang service management, fundamental mengenai teknik-teknik statistika misalnya, ya itu adalah fundamental yang digunakan untuk long term use. Nah, jadi training tidak seperti itu. Tetapi juga ada kata learning. Ini sering banget dipakai juga oleh teman-teman ya di dalam dunia pelatihan. Nah, tetapi learning itu apa sih? Learning itu adalah activity performed by a person who receive training or education and is observed as a change in behavior. Tangkap ya. Jadi artinya gini, kita ikut training, kan training itu mendevelop skills, knowledge, kemudian kompetensis untuk immediate use, untuk dipakai segera. Tetapi akuisisinya itu tidak bisa hanya di training. Jadi akuisisi skills, kompetensis, kemudian pengetahuan itu harus dipantau. Ya, nah, dipantau ini adalah melalui aktivitas yang kita sebut dengan learning. Jadi learning itu adalah aktivitas yang dipakai untuk apa? Untuk mengakuisisi apa yang kita sebut dengan ilmu, kompetensi, dan skill yang kita dapat di training. Nah, ini yang menurut saya di Indonesia banyak perusahaan masih menganggap bahwa training itu ya sudah cukup, udah dikasih training, kita sudah kasih training ya saya rasa sudah cukup. Staff saya sudah pasti bisa, staff saya sudah pasti dapat sesuatu di situ. Yes, benar, dia dapat sesuatu. Ingat definisinya adalah immediate use, dia bisa pakai. Tetapi ya sekali lagi ingat, saya di dalam coaching saya selalu mengatakan bahwa proses ya di dalam habitual itu ya. Jadi bagaimana menjadi habit itu perlu proses, bukan hanya kompetensi ya, knowledge, skill, attitude, tetapi juga psychological readiness. Jadi dia harus tahu siapa dirinya, bagaimana kelemahan dan kekuatan dia, dan kemudian bagaimana dia belajar sama role model. Nah, kemudian habitualnya ini dibentuk melalui apa? Melalui latihan, melalui kemudian coaching and mentoring. Nah, di situ tuh terjadinya akuisisi ya terhadap ilmu itu. Jadi rekan-rekan sekalian, di dalam hal ini saya selalu katakan bahwa training itu harus mulai dari apa ya? Mulai dari meaningful goals. Jadi kita harus membuat training program itu ya harus lihat pada goals-nya. Nah, goals-nya apa ini? Nah, rekan-rekan sekalian, goals ini mungkin bisa banyak macam ya goals ya. Tetapi saya rasa rekan-rekan sekalian sudah sepaham dan sepakat dengan saya bahwa training purpose atau goals itu adalah
bagaimana bisa digunakan secara langsung gitu ya ilmu-ilmu itu. Nah, jadi biasanya training yang bagus itu adalah apa? Melibatkan semacam workshop gitu, seperti itu ya. Nah, workshop itu apa ya? Workshop itu adalah kegiatan-kegiatan yang mereka latihan langsung gitu ya. Nah, training program itu juga sebenarnya harus addressing the gap between current and desired performance. Jadi, sebelum training, pasca training itu harus berkaitan dengan current situation-nya. Jadi berkaitan dengan current situations. Jadi kita lihat sebenarnya apa saja ya yang sudah ada ini ya apa yang mereka miliki. Kemudian kita lihat desire performance yang diharapkan oleh sang manajer ini. Nah, gap inilah yang kemudian kita develop. Ya, kita develop menjadi sebuah program training. Jadi kan sekalian, sekali lagi gap ini harus dilakukan assessment sebelum dan sesudah training. Nah, ini yang penting sekali. Makanya biasanya di training ada pre-test dan post-test seperti itu ya. Tetapi sekali lagi, pre-test dan post-test ini hanya mengukur knowledge. Bagaimana mengukur skill? Bagaimana mengukur kompetensi? Nah, ini akhirnya yang membutuhkan coaching and mentoring. Jadi rekan-rekan sekalian, di dalam basic rules of making a good training program, rekan-rekan harus memahami definisi ini. Jadi semoga definisi ini membantu rekan-rekan untuk membuat satu program pelatihan yang meaningful dan impactful buat organisasi. Ya, jadi rekan sekalian, saya bersedia untuk mendampingi Bapak dan Ibu di dalam merancang program-program pelatihan ini. Semoga kita bisa bertemu ya di dalam ruang-ruang diskusi dan kita bisa masing-masing mengembangkan kemampuan kita dan yang paling penting adalah impactful for your company. Terima kasih rekan sekalian, sampai jumpa dengan saya Coach Susin Wijaya, saya Certified Business Coach dan Sales Coach, dan juga Professional Trainer untuk 2000 kelas. Terima kasih rekan sekalian.